Nama Karagata, Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan, dan Sang Asiswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di depan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhivademin. Swakato bhagavata dhamu dhammam namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sangham namami. Wandana. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Isarana. Marilah kita nyatakan perlindungan hanya pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranang gacchami. Dutiyampi dhammam saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranang gacchami. Satyampi buddham saranang gacchami. Satyampi dhammam saranang gacchami. Satyampi sangham saranang gacchami. Pancasila, melatih sila untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, tidak minum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dhamma, serta tercapai yang nibbana. Panati pata weramani sikapadam samadhyam. Adinadana weramani sikapadam samadhyam. Kamesu micacara weramani sikapadam samadhyami. Musawada weramani sikapadam samadhyami. Surameraya Majapahmadantana weramani sikapadam samadhyami. Marilah teman-teman, setelah kita membacakan parita suci, marilah kita melakukan meditasi sejenak. Meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya balikkan lagi ke MC. Oke. Halo teman-teman. Namo Buddhaya. Baik. Ya, semuanya. Oke, jadi kita akan mulai podcastnya dibawa oleh Ko Andi dan juga Bante Badranata dengan judul Bagaimana Menemukan Seseorang yang Tepat. Teman-teman yang temannya belum join, yuk boleh diajak untuk join mendengarkan sama-sama podcastnya bareng kita semua. Ada Ko Andi dan Bante Badranata siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Cek 1. Halo Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Andi. Iya Bante, gimana kabarnya? Sehat. Bante, saat ini posisi ada di mana Bante? Ada di Wihara Awal Kesembera, Via Dadap. Oh, di Dadap. Ya. Iya Bante, jadi gini Bante. Banyak banget yang request juga nih ke kita tentang berpacaran Bante. Apa ini? Pacaran, aduh. Delay sih suara gua. Mungkin kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya Bante ya. Boleh. Kira-kira di dalam agama Buddha itu wajib nggak sih kita untuk menikah atau menjalin hubungan yang ada komitmennya Bante? Baik, pertanyaan pertama yang sangat luar biasa. Dapatkan selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suara Bante jelas nggak ya? Namo Buddhaya. Jelas Bante. Kurang Baik, kenceng Bante kalau katanya. itu kurang kencang. Iya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan pertama yang luar biasa pada hari ini yaitu apakah dalam agama Buddha mewajibkan untuk menikah atau memilih pasangan hidup atau pacaran? Sebenarnya di dalam agama Buddha, guru Buddha tidak mewajibkan umat Buddha-nya untuk menikah atau menjadi seorang pabajita. Artinya umat Buddha berhak untuk memilih, atau setiap orang berhak untuk memilih bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini. Intinya dia bisa memperoleh kebahagiaan. Andi, sebentar, suara saya memantul sepertinya.
Tapi suara Bante mantul. Ya, mantul sekali. Sebentar ya, saya itu. Halo? Halo? Iya, masuk Bante. Mantul. Udah enggak Tes, Bante. halo? Iya, tunggu sebentar Bante. Oke. Nah, Iya, gimana Bante? suaranya masih mantul. Jadi udah enggak Bante. Jadi Sang Buddha Sekarang? tidak mewajibkan ya Bante ya untuk umatnya Ya. Menikah ya Bante. Ya, benar. Nih. Saya masih ingin melanjutkan lagi, tapi suara saya masih berbalik ke saya lagi. Oh, sekarang sudah tidak, sudah oke, sudah oke. Iya Bante. Nah, baik, mohon maaf kepada teman-teman semuanya, soalnya dari tadi suara Bante mantul, jadi Bante kurang fokus untuk memberikan penjelasan. Baik, saya ulangi lagi bahwa di dalam agama Buddha, guru Buddha tidak mewajibkan umatnya untuk menikah atau berumah tangga atau juga menjadi seorang mabajita. Artinya kita sebagai manusia berhak untuk memilih dan menentukan kehidupan kita secara pribadi yang pada hakikatnya satu pilihan yang kita tentukan adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan. Baik dia menjadi seorang rumah tangga atau menjadi seorang mabajita. Pada intinya adalah bagaimana kita mampu untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik ketika kita menjadi seorang umat rumah tangga, artinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih. Sehingga ketika memilih hidup rumah tangga, dia harus bertanggung jawab dan menjalankan semestinya umat rumah tangga yang baik. Selanjutnya, ketika menjadi seorang pertapa juga demikian, harus mampu memanfaatkan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai ketenangan, kedamaian sebagai seorang pertapa. Jadi di dalam ajaran Buddha, guru Buddha tidak mewajibkan umat rumah tangga atau manusia untuk menikah atau berpacaran atau menjadi seorang bhikkhu. Tapi pada hakikatnya Buddha menunjukkan jalan atau cara agar manusia itu bisa hidup damai dan bahagia. Berarti walaupun kita menjadi samana atau menjadi agya ya Bante ya. Ya, di dalam Anguttara Nikaya ya 4 ya 55 Guru Buddha pernah bersabda bahwa pertapaan sebagai kondisi pengembangan batin yang sempurna amatlah terpuji. Namun perkawinan dengan seorang wanita atau pria dan setia kepadanya salah satu bentuk pertapaan juga. Itu artinya Anda menikah ataupun menjadi seorang pertapa ketika kita mampu bertanggung jawab dan menjalankan dengan baik setia terhadap pasangan, sesungguhnya itu adalah bagian dari pertapaan juga yang akan mampu membawa pada cita-cita luhur yaitu kebahagiaan. Dan Sang Buddha sudah menyatakan di dalam dhamanya juga bahwa kami dikritik oleh Sang Buddha sebagai kegelapan batin yang menambah ketamakan di dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Artinya, Andi tidak hanya menjadi seorang pertapa atau disebut sebagai seorang pertapa di sana yang menggunakan jubah, tapi umat rumah tangga yang menikah ketika dia mampu merasa puas dan merasa bahagia terhadap pilihannya, itu juga merupakan cara pertapa. Iya Bante.
Ini kan kebetulan yang banyakan join di Zoom kali ini kan banyakan bukan samana nih Bante, Ya. umat biasa yang mungkin sedang mencari Bante. Nah, mungkin saya mau melanjutkan sebuah pertanyaan. Bagaimana Bante kita menilai pasangan kita saat ini, mungkin buat yang udah punya pacar atau punya pasangan, punya istri, suami, bagaimana kita menilai pasangan kita ini adalah sudah orang yang tepat Bante? Baik, ini pertanyaan yang kedua yang juga luar biasa. Meskipun Bante saat ini sudah menjadi seorang pertapa dan tentunya melalui pembelajaran Dharma, Bante bisa memberikan satu solusi atau jawaban agar kita bisa melihat bahwa pasangan saya ini adalah pasangan yang tepat. Atau mungkin merasa yakin terhadap bahwa dia adalah wanita, dia adalah pria yang tepat untuk menjadi pendamping kehidupan saya, untuk menjadi pacar saya, atau untuk menjadi istri saya pada saatnya nanti. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat? Yang pertama, di dalam Samyutta Nikaya, ya 3, 415, dikatakan oleh Sang Buddha bahwa segala sesuatu itu kita bisa melihat dari sikap atau tidak tanduk kita sebagai seorang manusia atau mungkin seorang pria Sila atau ya wanita. Bante. Bahwa segala sesuatu itu sebenarnya kan tabur tuai. Kita bisa melihat orang baik ketika kita mampu melakukan perbuatan baik. Artinya segala sesuatu yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi memang tidak mudah. Karena apa? Terkadang seseorang itu melihat pasangan atau mungkin melihat lawan jenisnya itu selalu membawa nilai-nilai tertentu bahwa harapan saya seperti ini, harapan saya seperti ini. Tetapi pada hakikatnya kita sebagai manusia itu kan memiliki banyak perbedaan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang ada pada kenyataannya. Dan terkadang yang tidak kita inginkan ternyata ada pada orang yang memang kita lihat itu sendiri. Tetapi ada 4 sikap untuk mencari atau melihat pasangan itu baik. Di dalam Anguttara Nikaya 2:32, Sang Buddha pernah bersabda bahwa untuk melihat bahwa pasangan atau lawan jenis kita itu adalah cocok menjadi pasangan kita, yaitu salah satunya kita harus melihat bahwa seseorang itu memiliki sifat kerelaan. Derma ya Bante ya. Kerelaan atau dana yang pertama. Jadi seseorang itu harus memiliki sikap kerelaan bahwa orang itu baik atau tidak itu bisa dilihat bahwa seseorang itu juga harus memiliki kerelaan. Kerelaan itu mungkin berdana atau mungkin misalkan ya bukan berarti harus membelanjakan, harus beli ini dan itu tidak royal seperti itu tidak. Tapi bagaimana seseorang itu memiliki kerelaan dalam arti menerima setiap perbedaan yang ada, menerima setiap kekurangan di dalam diri pasangan. Ini juga bagian dari dana. Ya, ketika misalkan Andi sudah punya istri dulu waktu pacaran, pasangannya bisa menerima segala kekurangan Andi, bisa menerima segala kelebihannya Andi, bisa menerima kesederhanaan Andi, bisa menerima semua hasil jeripaya yang dimiliki oleh Andi. Demikian juga Andi sebaliknya juga bisa menerima kekurangan, kelebihan dari pasangan. Itu adalah bagian dari kerelaan atau dana. Yang kedua, ucapan baik atau halus. Kita akan merasa yakin terhadap pasangan atau seseorang kita bisa melihat ketika kita mulai mendekati, dia sudah memiliki baik ketika ada persoalan ataupun ada persoalan. Terkadang ketika kita masih baik-baik saja, semuanya berjalan dengan halus, ucapannya baik, tetapi ketika ada persoalan, timbul emosi, amarah, kebencian, rasa jengkel, dan sebagainya, ditunjukkan sikap-sikap buruk itu. Nah, artinya, untuk bisa melihat bahwa pasangan saya itu cocok atau tidak adalah kita bisa melihat dari ucapannya. Dia kasar atau tidak, suka berbohong atau tidak, suka menfitnah atau tidak. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa ini merupakan kriteria pasangan yang baik. Yang pertama adalah kerelaan, yang kedua adalah ucapan yang baik atau halus, dalam bahasa Pali disebut dengan piya waca. Ucapannya baik, sopan, memiliki nasihat-nasihat yang baik, mengarahkan saya kepada hal yang baik.
Intinya mengarah kepada pemrograman yang lebih baik sehingga membuat kita menjadi bahagia, menjadi nyaman, semakin percaya. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan hal yang jadi setiap bertemu, setiap bersama, ya kan, lawan jenis atau pasangan itu selalu melakukan hal yang bermanfaat, tidak merugikan. Nah, ini kadang-kadang untuk anak muda ini semuanya yang masih pacaran atau masih mencari pasangan hidup, ya, ketika mau mencari jangan berpikir yang aneh-aneh, tapi tunjukkan bahwa Anda ingin mengarahkan seseorang ini untuk melakukan hal yang bermanfaat. Jangan, karena dia cantik, karena dia seksi misalkan, karena dia begini, udah. Jadi pikiran-pikiran itu harus ditata dengan baik, ucapannya harus ditata dengan baik, sikap tindak tanduknya harus ditata dengan baik. Contohnya apa, Bante? Contohnya apa, Bante? Kalau maksudnya kegiatan yang bermanfaat itu saat maksudnya lagi berduaan melakukan hal yang bermanfaat, contohnya apa, Bante? Bermanfaat, ya misalkan hal yang bermanfaat karena kita adalah umat Buddha, ya. Karena Anda pada saatnya akan, kalau dalam bahasa mungkin tetangga kita, sahabat kita Muslim itu akan menjadi seorang imam, ya ajarkanlah dhamma. Jangan hanya membahas tentang cinta terus. Kadang-kadang cinta itu kan ketika bertemu kan seperti kalau bahasa gaulnya itu kayak kucing rasa coklat. Kalau ada yang ngomong begitu kan ya, awal-awal itu cinta-cinta awal gitu. Tapi pada kenyataannya akan menimbulkan penyakit atau sakit hati. Tapi setidaknya kita mengarahkan ke hal yang baik, ya kita ajak untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Ketika berdua, kita ngobrol yang positif, ngobrol yang baik, rencana-rencana yang baik, ya kan? Hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Seperti yang mungkin membahas tentang ajaran agama. Karena kita punya keyakinan, ketika menjadi pasangan ini menjadi dasar yang baik. Salah satunya adalah agama. Ya misalkan punya pasangan yang satu kepercayaan, ya ajak ke wihara. Jangan diajak ke mall terus, jangan diajak ke mall atau kemana, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Wah, itu berbahaya. Ya, ini berbahaya. Tapi saya yakin dan percaya yang di sini selalu berpikir yang ya, intinya tetap menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan, dan menjaga jarak. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah batin seimbang, tidak sombong. Ya, harus tetap ramah. Ramah itu tidak ditunjukkan kepada pasangan saja. Karena dia cantik, karena dia pasangan saya hanya ramah sama dia, saya hanya baik sama dia. Tapi dengan orang tua, keluarga yang lain, saudara yang lain, kita juga harus baik. Jangan lantas sombong. Dia bisa menerima misalkan Andi bisa menerima pasangannya, tapi jika tidak bisa menerima orang tuanya, saudaranya, itu tidak akan membawa kebahagiaan. Tetapi ketika kita bisa menerima pasangan kita atau pilihan kita juga harus bisa menerima keluarganya, bisa menerima saudaranya, dan para kerabat di sekitarnya. Dengan demikian, cinta yang kita miliki itu sempurna. Dan itulah yang dapat dikatakan 4 kriteria yang sesungguhnya bisa kita katakan bahwa itu adalah pasangan yang tepat, pasangan yang cocok untuk kita. Saya ulangi, yang pertama adalah dia memiliki kerelaan, ya tidak pelit lah, boleh lah, tidak pelit lah, ya secukupnya gitu loh. Kita sama-sama saling menyokong. Yang kedua, ucapan yang baik, yang halus. Yang ketiga, melakukan hal yang bermanfaat. Intinya kita tidak merugikan diri kita ataupun dirinya sendiri, pasangan kita. Kita selalu membuatnya bahagia, kita selalu membuatnya semakin lebih baik karena dia akan menjadi pasangan kita. Selanjutnya baik, batinnya seimbang. Dia mampu untuk terus mengajarkan tentang kebaikan dan memiliki hiri dan otapa, rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, dengan demikian batin yang seimbang ini akan membantu kita lebih merasakan bahwa ia adalah pasangan tepat. Dan saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang tepat. Karena Anda ketika memilih pasangan tidak hanya bertemu dengan pasangan Anda, tetapi Anda akan bertemu dan berkumpul bersama keluarganya juga. Artinya kita harus memiliki batin yang seimbang, yang baik, memiliki rasa malu dan takut akan berbuat kejahatan. Nah, itu Andi. Terima kasih. Iya, Bante. Apabila nih, Bante, kan kita lihat semua orang nggak semuanya orang beruntung seperti tadi ya, Bante ya. 4 kriteria itu masuk semua, Bante. Mungkin dia berderma, iya, ramah, iya, tapi sama keluarga dari pasangan dia nggak cocok, Bante. Apakah itu bisa kita sebut maksudnya orangnya ini nggak tepat, Bante? Ya, baik.
pertanyaan yang sangat menarik untuk selanjutnya. Memang begini, kita harus menyadari dulu. Intinya kita bisa berbicara bahwa dia tidak tepat atau mungkin keluarganya tidak cocok dengan saya, itu kan sesungguhnya cara pandang. Karena memang kita harus menyadari, kita harus menarik diri dan memahami bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kita dengan baik. Artinya niat baik yang kita miliki itu belum tentu ditanggapi baik oleh orang lain. Tapi bukan berarti itu bukan pasangan yang tepat. Ya, pasangan tetap akan menjadi pasangan tepat, tetapi kita harus juga memahami bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan. Setiap orang itu memiliki proses. Setiap orang itu juga belum tentu memiliki pemahaman dhamma yang tinggi. Artinya kita juga masih banyak memiliki kekotoran batin. Masih banyak memiliki kekotoran batin. Artinya sikap menerima itu butuh untuk kita munculkan. Sikap keikhlasan itu juga butuh kita munculkan ketika mungkin pasangan sudah cocok, sudah sekata, sudah sepemahaman, keyakinannya sudah mantap, tapi ketika itu keluarganya tidak merasa cocok, ya bagaimana kita harus berjuang berdua ini, menunjukkan bahwa saya bisa menjadi yang terbaik untuk orang tua. Terkadang orang tua atau mungkin kerabat keluarga itu merasa tidak cocok karena beliau melihat dari latar belakang, beliau melihat hanya sekilas saja, belum tahu bahwa kita sungguh-sungguh mau untuk berjuang membahagiakan anaknya atau mungkin pasangan hidup yang telah kita pilih itu sendiri. Artinya sesungguhnya yang namanya kita ingin memperoleh kebahagiaan, ingin mencapai cita-cita yang kita miliki, ya harus berani berjuang, berani menerima resiko, berani menerima tantangan. Salah satunya adalah ketidakcocokan. Ya. Menerima ketidakcocokan di dalam keluarga atau mungkin pasangan hidup yang telah kita pilih itu sendiri. Iya Bante, berarti 4 kriteria itu apabila ada yang satu yang masih kurang, kita masih bisa perbaiki ya Bante ya. Bukan berarti kita ada satu dari 4 kriteria yang kurang, kita putus ya Bante ya. Ya, benar. Ya kalau jadi begitu nggak selesai. Nggak selesai karena nggak selesai, dan pada akhirnya Anda akan mengikuti jejak saya menjadi seperti itu. Iya. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau memang bagus juga Bante. Yang ada di sini cara pandangnya, yang laki-laki cara pandangnya seperti itu, yang cewek seperti itu, pada akhirnya Anda akan mencukur rambut Anda menjadi seorang figur. Bante akan senang karena teman Bante akan semakin banyak dalam berlatih. Nah, artinya begini, kita harus bisa saling melengkapi. Kita harus mengerti dan memahami bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan ketika kita memilih pasangan, artinya kita siap untuk melengkapi kekurangan pasangan kita. Melengkapi kekurangan keluarga dari pasangan kita ataupun keluarga kita sendiri. Nah, kita harus saling mengerti. Maka kenapa ketika berpacaran itu harus melakukan hal yang bermanfaat bagi pasangan, ya, atau mungkin bagi diri kita. Salah satunya untuk menguatkan mental kita, menguatkan dasar kehidupan kita, agar ketika menjalin kehidupan rumah tangga, kita bisa memiliki kebijaksanaan. Dengan demikian, kita akan bisa menghadapi setiap persoalan yang muncul dengan bijaksana. Iya Bante, itu berarti buat yang sudah punya pasangan dan mungkin sedang memperbaiki diri terus-menerus ya Bante ya, untuk bisa lebih bahagia, lebih cocok lagi ya Bante ya ke depannya. Ya, nah ini kita mau lanjut Bante, mungkin ini banyak juga yang jomblo Bante. Jomblo? Maksudnya belum punya pasangan. Kira-kira apa nih Bante? Bagaimana kita menemukan ya pasangan-pasangan yang tepat nih? Kita belum kenal tapi kita mau punya pacar. Nah, gimana ininya Bante? Saringannya apa kira-kira Bante? Baiklah. Jadi banyak yang jomblo ternyata di sini ya. Banyak Bante. Ya, selamat ya jadi jomblo. Kalau ada yang ketawa itu. Ya, kalau jomblonya untuk rumah tangga itu derita hidup. Kalau jomblonya Bante Nata ini pilihan hidup. Kita berbeda ya. Iya Bante. Iya. Jadi bagi para jombloan dan jomblowati ini, bagaimana bisa menemukan tepat? Sebenarnya begini, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan pasangan yang tepat di dalam kehidupan saat ini? Saya masih jomblo nih. Ya kita harus, ketika kita ingin mendapatkan yang baik seperti di dalam Samyutta Nikaya tadi,
Dikatakan ada hukum tabur tuai. Ketika kita ingin memetik hasil yang baik, maka kita juga harus menanam hal yang baik. Artinya, kita juga harus mempersiapkan diri kita, kualitas kita itu menjadi pribadi yang baik. Kan gitu. Masuk akal kan ya? Artinya, Masuk Bante. kita harus berusaha untuk membina diri kita, mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Bante, saya sudah rajin ke wihara, Bante. Sudah rajin belajar dharma, Bante. Sudah rajin praktik dharma, Bante. Rajin menjalankan sila, Bante. Tapi kok nggak dapat yang jodoh? Tenang. Ya. Jodoh itu nggak akan kemana-mana. Karena kalau yang kemana-mana itu pasti bukan jodoh, ya kan? Nah, artinya akan ada waktu di mana kita akan mendapatkan pasangan yang tepat. Seperti halnya Pangeran Siddhartha. Ketika Pangeran Siddhartha lahir, ya saudara juga ikut lahir. Kenapa bisa demikian? Karena kebajikan yang sudah ditanam itu akan mempertemukan seseorang yang memiliki teknik yang sama. Pada saatnya akan menjadi pasangan yang sempurna. Nah, untuk itu kita jangan pernah Jadi bisa dibilang jodoh kita itu sebenarnya udah ada, Bante. Kalau sesuai dengan hukum sebab akibat, artinya kita memiliki jalinan karma. Ada jalinan karma. Ada jalinan karma, ada jodoh karma. Sebenarnya Siddhartha Gautama ketika dilahirkan, ya saudara lahir, Kantaka lahir, ya kan, Sana lahir. Nah, ya di situ bahwa kita akan bertemu dengan pasangan yang tepat, lingkungan yang tepat ketika kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Artinya para dewa atau mungkin segala tindakan baik yang sudah kita lakukan, berbagai aspirasi dan cita-cita yang sudah kita miliki, ini akan dapat dipertemukan, ya kan, dipertemukan pada saatnya, pada kondisi yang tepat atau kematangan karma itu sendiri. Tetapi memang butuh yang disebut dengan kesabaran. Kita tidak bisa, namanya hidup kan berubah. Kita tidak bisa menentukan bahwa harus hari ini, tidak. Tapi semua itu mengalami proses. Artinya kita harus memiliki kualitas kesabaran, sikap penerimaan untuk bisa benar-benar bertemu dengan pasangan hidup. Berusaha itu pasti harus dilakukan. Tetapi meningkatkan kualitas diri itu juga lebih baik. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan pasangan yang tepat di dalam kehidupan ini. Jadi, untuk apa kita buru-buru ya? Untuk apa kita buru-buru mencari pasangan, tetapi pada saatnya hanya menimbulkan masalah dan persoalan dalam kehidupan, membuat kita menderita. Lebih baik mungkin 1 tahun lebih lama, atau 2 tahun lebih lama, atau 3 tahun lebih lama, tetapi kita benar-benar mendapatkan pasangan yang sempurna. Iya, Bante. Itu kan kalau buat cewek, biasanya cewek itu kan lebih banyak dideketin, Bante. Jadi kalau misalnya dia rajin ke wihara, habis itu dia meningkatkan kualitas dharma dia, perilaku dia makin bagus. Ya mungkin kita cowok ngelihatnya, wah ini cewek kayaknya bagus nih. Maksudnya rajin ke wihara, kelakuannya baik, habis itu perkataannya juga enak, halus. Kita bisa deketin, Bante. Kalau buat cewek mungkin tinggal sabar aja. Cuman nih masalahnya cowok, Bante. Udah ke wihara, tiap minggu ke wihara, habis itu kelakuan udah dibenerin, tapi deketin cewek nggak dapet Bante. Nah bisa aja mungkin kan ada cewek yang melihat fisik juga, Bante. Itu gimana ya, Bante? Ya, tidak masalah, sebenarnya tidak masalah, ya, tidak masalah. Artinya tetap yang namanya kita sebagai seorang pria. Artinya saya hari ini juga mendukung seorang pria ya, karena saya sudah laki-laki. Artinya jangan menyerah, jangan putus asa. Artinya kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita itu sebelum bertindak sudah merasa ragu terlebih dahulu terhadap diri kita. Kita sebagai manusia itu harus percaya diri itu. Bante juga tidak ganteng, Bante juga jelek, tapi Bante berani berbicara. Artinya kita harus membangun kepercayaan diri. Ini bukan berbicara tentang, maksudnya bukan berbicara tentang pacaran. Kalau saya artinya gini, dulu Bante sebelum menjadi seorang biku, Bante itu orangnya tuh sangat pemalu. Suruh berbicara aja di depan tuh keringetannya nggak karu-karuan, ya terbata-bata dan susah sekali. Tetapi ketika kita sudah menanamkan cara pandang, cara pikir kita, mungkin meningkatkan kepercayaan diri kita,
sebenarnya tidak semua wanita itu hanya memandang fisik saja. Tidak semua. Banyak kok wanita cantik istrinya, suaminya nggak ganteng. Kalau kita lihat di media-media sosial itu ada wanita dari Australia, dari Amerika menikah sama orang Jawa yang hitam jelek. Kenapa? Karena wanita itu melihat bahwa oh dia sopan, hatinya baik, perilakunya sangat baik. Akhirnya dia merasa cinta dan senang bahwa dia pasti akan hidup bahagia. Meyakinkan dirinya bahwa ketika saya dengan dia, saya akan bahagia. Ya. Tidak jarang kan kita temui ada cowok yang ganteng ketemu wanitanya kurang cantik. Ada wanita yang cantik ketemu pasangan cowoknya tidak ganteng. Ada yang ketemu juga ganteng sama cantik, cantik sama ganteng. Artinya begini, kita semua itu adalah penentu dengan siapa kita akan bertemu. Artinya kita harus berani tetap. Saya harus rajin ke wihara, saya setuju. Anda rajin ke wihara, belajar dharma, berpraktek dharma, saya setuju. Ya kan? Tetapi Anda tidak hanya boleh berhenti di situ. Anda harus meningkatkan kepercayaan diri Anda. Anda harus meningkatkan keberanian diri Anda untuk kalau memang ingin mencari pasangan ya ungkapkan saja apa yang sudah ada di sini. Kadang-kadang kan ragu-ragu, malu-malu, nggak berani, padahalnya udahlah nggak usah. Artinya mungkin sebenarnya besok mungkin boleh dilihat apa namanya, kita harus mencari narasumber wanita. Iya, Sebenarnya perasaan wanita itu seperti apa sih kalau dideketin dengan laki-laki seperti ini? Senangnya laki-laki yang seperti apa? Yang laki-laki pendiam, nggak mau berjuang, yang biasa-biasa saja atau bagaimana? Nah, mungkin kalau saya memilih wanita, dia mengharapkan seseorang yang berani bertanggung jawab dan berani berjuang untuk pasangan. Jangan hanya sekali gagal, udahlah, nggak usah. Nah, kita butuh berjuang, butuh berjuang. Jadi para jombloan ini yang laki-laki yang masih jomblo semangat dan harus terus berjuang. Berarti kalau ditolak hajar lagi ya Bante? Loh, iya. Tapi jangan menggunakan cinta ditolak bertindak. Itu sudah nggak pakai hari ini ya. Jangan sampai dilakukan. Atau mungkin cinta ditolak Bante yang bertindak, jangan juga ya. Jadi tetap harus berjuang sendiri. Anda harus percaya bahwa Anda bisa. Ini yang dibutuhkan. Nilai kepercayaan diri itulah yang akan membangkitkan, meskipun mungkin fisik tidak ganteng, tetapi inner beauty, kecantikan, kegantengan dari dalam diri kita itu, aura-aura itu akan keluar. Artinya nilai kepercayaan diri itu, praktek dharma itu, ya kan, rajin ketika ada spiritualitas Anda, itu akan merubah diri Anda dari yang jelek jadi semakin berkarisma. Memang saya jelek, tetapi saya punya karisma yang baik. Nah, dengan demikian orang juga akan memiliki simpati terhadap para jombloan pada hari ini. Berarti intinya kita udah meningkatkan inner beauty, kita juga harus berjuang ya Bante. Ini ya. buat jombloan nih Bante. Kalau ya. Buat jomblowati selain kesabaran apa nih Bante tipsnya? Ya, jomblowati. Sebenarnya begini ya. Terkadang itu manusia itu senang memilih. Senang memilih dalam kebutaan perasaan suka membuat kita menjadi gelap hati, sehingga yang terkadang kita lihat baik, pada hakikatnya sesungguhnya dia tidak tepat untuk saya. Tapi terkadang yang kita lihat tidak tepat, sesungguhnya itu adalah lelaki yang tepat. Kadang-kadang sikap memilih inilah sesungguhnya yang terkadang bertemu atau menemukan jodoh yang tidak tepat. Artinya apa? Harus mau untuk membati ya. Kalau wanita ini kan harus mau membuka hati, mencoba untuk apa namanya menjalin komunikasi yang baik. Artinya bukan berarti wah saya gampang menerima pasangan, tidak begitu. Tetapi artinya ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang tepat kan kita juga harus mengenal dia lebih dekat. Mengenal dia lebih dekat bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang negatif, yang harus begini bertemu terus, enggak. Tapi artinya kita berkomunikasi dengan dia dengan baik, atau mungkin berkomunikasi dengan keluarganya dengan baik. Dengan demikian kita akan bisa memiliki keyakinan atau memantapkan diri kita bahwa dia adalah pasangan yang tepat. Jadi jangan hanya sebagai wanita diem dan hanya berkata iya atau tidak. Ketika misalkan cowok, kamu mau nggak jadi pasangan hidup saya? Dia hanya sebagai wanita tadi Andi mengatakan kan hanya menjawab iya atau tidak. Tapi jangan hanya berhenti di sini.
juga harus sama-sama berjuang. Antara petapa Pangeran Siddhartha dan ya saudara itu bisa bertemu karena dia sama-sama berjuang meningkatkan moralitasnya baik, ya saudara juga meningkatkan moralitas yang baik, meningkatkan keyakinan yang baik, dia juga meningkatkan keyakinan yang baik, meningkatkan kedermawan yang baik, dia juga meningkatkan kedermawan yang baik. Artinya kita harus sama-sama berjuang untuk bisa menemukan pasangan yang sesuai yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, yang bisa membahagiakan. Itu aja. Itu kan yang ada yang deketin, Bante. Maksudnya cewek ada yang deketin, dia bisa membuka hati. Tapi ini ada cewek juga yang nggak ada yang deketin, abis itu begitu aja, abis itu umur juga udah mulai lanjut gitu, Bante. Maksudnya 30 lewat, 35 lewat. Nah, itu bagaimana, Bante? Apakah si cewek boleh deketin cowok atau cari cowok dia PDKT-in sendiri atau gimana, Bante? Boleh, sebenarnya tidak masalah. Jadi tidak masalah sebenarnya begitu. Nah, ini maksud saya, kenapa sih seseorang itu bisa sampai umurnya sampai sudah usia sudah lanjut kok sampai belum menikah? Salah satunya adalah dia terlalu memilih, yang kedua dia terlalu fokus dengan karirnya. Itu yang menjadi persoalan utama. Maka kenapa saya katakan membuka diri agar kita tidak terlalu pilih-pilih gitu loh maksud saya. Kadang-kadang yang kita kalau terlalu memilih ya waktu itu kan terus berjalan. Betul, Bante. Waktu terus berjalan, terus berputar. Ya usia kita semakin bertambah. Dan juga kalau kita terus pakem dengan diri kita, mau memilih, terus pada akhirnya menutup diri lebih jauh dan terlalu fokus dengan karir tanpa memperhatikan diri kita atau pasangan hidup, pada akhirnya ketika kita sudah sadar, loh usia saya sudah 30, loh usia saya sudah 32, loh usia saya sudah 40, belum punya pasangan hidup. Nah, terlalu sibuk hal itulah sesungguhnya kalau menurut saya yang membuat seseorang itu tidak didekati dengan pria. Tapi saya yakin sesungguhnya orang itu bukan tidak didekati, tapi dia terlalu idealis terhadap dirinya sendiri. Padahal sebenarnya orang itu juga ada kekurangan, ada kelebihan ya, Bante. Pasti. Itu tidak dapat kita pungkiri. Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Pertanyaan terakhir nih mungkin, Bante. Ya, siap. Bagaimana menjalani kehidupan yang bahagia, Bante? Maksudnya yang jomblo bisa bahagia, yang udah punya pasangan bisa bahagia, atau yang memilih untuk menjadi samana pun bisa bahagia, Bante? Iya. Tadi sudah. Ya, maksudnya begini. Bagaimana bisa menjalani kehidupan yang bahagia? Yang ini karena kita membahas tentang pasangan yang tepat, ya kita coba untuk memulai dari jawaban atau memberikan jawaban kepada bagaimana bisa hidup ketika kita bersama pasangan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang sama. Artinya misalnya di sini di dalam Angkara Nikaya 2 itu dikatakan dalam syair 60 dikatakan bahwa seseorang itu harus memiliki keyakinan yang pertama. Ketika yang sudah punya pasangan atau sudah berumah tangga, ya dia harus memantapkan, harus yakin bahwa pasangan hidup saya ini antara pria dan wanita itu bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk saya. Saya yakin bahwa dia akan menjadi pasangan hidup yang baik untuk saya. Jadi keyakinan itu penting. Keyakinan itu penting untuk dimiliki. Bukan hanya keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, tetapi keyakinan terhadap satu sama lain. Percaya, memiliki rasa percaya bahwa dia adalah seorang yang siap dan mantap untuk menjadi pasangan hidup saya, tepat untuk kehidupan saya, dan siap untuk menyelesaikan segala persoalan yang akan dihadapi di dalam jalinan rumah tangga atau mungkin pasangan hidup. Selanjutnya, dia juga harus mau untuk memberikan moralitas, memiliki nilai-nilai moralitas yang sama. Artinya apa? Kalau di dalam teman rumah tangga harus bisa merasa puas pasangan. Ini kan kok Andi kan sudah menikah, jadi harus merasa puas dengan pasangannya. Jangan karena melihat rumput tetangga lebih hijau nanti terus ngelirik-ngelirik ke rumput tetangga, repot. Jadi harus merasa puas dengan pasangan, harus mau untuk menghargai pasangan hidup dengan baik. Artinya dengan moralitas kita akan bisa menghargai pasangan kita mampu berbicara dengan jujur, menjadi pribadi yang lembut, yang penuh kasih, tidak
tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran. Artinya ketika Andi dalam keluarga timbul masalah, tidak harus lari ke diskotik, tidak harus lari ke tempat teman lalu minum-minum, tidak. Tetapi coba untuk duduk di rumah dengan baik dan menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Nah, moralitas itu sangat penting. Selanjutnya adalah kedermawanan. Artinya sama-sama memiliki jiwa yang dermawan. Dermawan dalam arti apa? Kemurahan hati ini ya ketika istri ada masalah, Andi bisa mendengarkan dengan baik. Ketika Andi ada persoalan, istri bisa menerima persoalan itu dan mendengarkan dengan baik. Artinya mampu saling mengisi, saling memberikan solusi, saling memberikan nasihat dengan baik. Itu adalah bagian dari kedermawan dalam kehidupan rumah tangga. Saling merawat dengan baik ketika Andi sakit, dirawat dengan baik, dilayani dengan baik. Ketika istrinya sakit juga dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Ketika saling membutuhkan pertolongan, mampu saling menolong. Itu adalah kedermawanan. Dan itu yang akan membawa kebahagiaan. Selanjutnya adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita mampu untuk saling menerima, artinya itu loh. Dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih. Artinya ketika kita sudah memilih pasangan, ya kita harus bertanggung jawab untuk membahagiakan. Gitu loh. Maka di dalam ajaran Buddha kita sudah sering diajarkan untuk fungsen, melepas makhluk, ya kan mempraktekkan sila, ya tidak membunuh makhluk hidup dan menghargai makhluk hidup. Nyamuk saja tidak dibunuh. Kita juga harus bijaksana terhadap pasangan hidup kita, jangan sampai disakiti. Nah, dengan demikian kita akan dapat memperoleh kehidupan yang berbahagia di dalam pasangan. Bagaimana dengan yang jomblo? Ya sama. Kita juga harus memiliki keyakinan yang kokoh, yakin bahwa saya hidup sendiri itu bisa bahagia. Dan juga harus yakin. Tapi kalau mau bahagia sendiri terus ya, seperti Bante, oh saya yakin bahwa suatu saat saya pasti akan mendapatkan pasangan hidup. Anda juga harus yakin bahwa pasti masih ada pasangan, masih ada jodoh untuk saya. Gitu. Jangan berpikir, wah jodoh saya sudah mati, Bante, sudah tidak ada lagi, sudah habis. Tidak. Selama kita masih berusaha, masih ada kesempatan untuk mendapatkan jodoh. Jangan takut tidak mendapatkan pasangan. Jika memang benar-benar tidak mendapatkan pasangan, masih ada solusi yang lain. Apa itu solusinya, Bante? Ya jadi Bante seperti saya. Ya. Jadi harus tetap semangat, moralitasnya harus dijaga dengan baik. Nah, itulah hal-hal yang akan dapat membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia, baik bersama pasangan yang sudah berkeluarga, baik dia yang masih pacaran, atau mungkin mereka yang masih jomblo. Ya, artinya tetap semangat, memiliki kuncinya adalah hiri dan otapa. Memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Satu, kunci ini, formula ini, ya dua ini harus benar-benar dipegang dengan teguh sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau mungkin sebagai seorang pasar, atau mungkin sebagai seorang jombloan atau mungkin jomblowati, harus memiliki hiri dan otapa. Maka hidup Anda akan bahagia. Terima kasih, Andi. Iya, paling itu aja teman-teman bincang-bincang kita sama Bante Nata hari ini. Terima kasih banyak Bante, banyak banget insight buat kita semua. Semoga teman-teman juga bisa punya banyak insight, bisa punya banyak masukan dan hidup lebih bahagia. Terima kasih Bante, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Semoga Anda menjadi pasangan yang bahagia dan semoga yang jomblo dan jomblowati juga segera mendapatkan pasangan. Jangan takut, tetap semangat dan tingkatkan kepercayaan diri Anda. Terima kasih. Amitofo Bante. Kita kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Bante Nata dan juga Ko Andi. Kita udah mau buka sesi pertanyaan nggak nih, Ko? Bante, boleh. Baik, bagi teman-teman Dharma yang ingin bertanya, boleh di chat ataupun boleh raise hand ya. Cek. Oh iya teman-teman boleh yang mau bertanya, boleh langsung open cam atau open mic, boleh langsung bertanya atau raise hand dulu. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan, teman-teman juga jangan lupa ya, kita siap-siap untuk foto bersama. Jangan lupa dinyalain dulu open cam-nya dulu.
Ini ada teman-teman dari mana aja nih kira-kira? Ada dari Gunawardana, halo, budaya, ada Wihara Guna Sambara, terus dari wihara mana lagi ini? Ada dari Kota Bumi. Kok itu Ratana. Yuk, teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita langsung ini. Oh, ini ada pertanyaan nih. Mana? Bante, bagaimana cara memilih pertemanan dengan baik? Pertemanan dengan baik, karena saya masih duduk di bangku sekolahan, Bante. Jadi maksudnya bagaimana cari teman yang baik nih, Bante, pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagus. Bagaimana kita bisa mencari pertemanan yang baik? Ini mungkin maksudnya pergaulan, Bante. Maksudnya ini mungkin dia ngelihat orang ada yang begini, ada yang begini. Ya, benar. Pergaulan lah maksudnya. Iya. Ya, sebenarnya gini. Ya kalau di dalam itu kan ada, di dalam Dharma kan ada yang disebut dengan kalyanamita atau akalyanamita. Artinya ada sahabat yang sejati atau sahabat baik, ada sahabat yang tidak baik. Artinya kan gitu. Kita sudah memahami hal itu. Jadi sahabat yang baik kita harus tahu. Sahabat yang baik dan sahabat yang tidak baik itu kriterianya seperti apa. Kalau sahabat yang baik itu akan dapat selalu ada untuk kita, baik di kala senang ataupun susah. Sahabat yang baik itu tidak hanya ada ketika kita lagi bahagia, lagi sukses, lagi dapat hoki, baru dia ada. Tapi ketika kita susah, dia menghilang. Ada yang begitu. Jadi kalau sahabat baik itu akan tetap ada, baik suka maupun duka. Ya. Tidak hanya sekedar ketika kita sedang senang, sukses, sedang senang, dia baru ada. Ya. Tapi di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, dia akan tetap ada bersama kita dan dia juga akan tetap mengarahkan kita, membimbing kita, dan mungkin bersahabat kita dengan pikiran dan ucapan serta tindakan yang baik. Jadi ini yang bisa kita lihat sesungguhnya di dalam ruang lingkup mungkin pergaulan kita di dalam lingkungan masyarakat bersama teman-teman kita, mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat. Jadi kita bisa melihat, oh dia teman yang baik, oh dia teman yang kurang baik. Jadi saya harus menjauhi teman yang kurang baik dan saya harus bersahabat dengan mereka yang baik. Kita bisa melihat dari tutur katanya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, apakah dia mencerminkan sahabat yang sejati atau kalyanamita, di mana dia selalu ada dan selalu bisa baik bersama kita di kala senang ataupun susah, atau dia hanya mau ada ketika kita senang saja dan menghilang ketika kita susah. Dan kita di situ kita sudah bisa membedakan secara sederhana bahwa dikatakan sahabat yang baik adalah ketika dia mau selalu ada bersama kita dalam suka maupun duka. Terima kasih. Ya Bante, semoga menjawab ya Herlena Winata. Nah ini ada lagi nih Bante. Kok Reni mau tanya, kalau apa nih? Tidak mungkin di dunia ini. Nih Bante, di chat ada nih Bante. Mengingat sebuah pertanyaan tentang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jikalau jodoh kita ternyata berbeda agama dengan kita. Bagaimana pendapat Bante tentang hal ini? Dalam artian kita sebagai umat Buddhis harus bagaimana? Terima kasih. Oke. Iya Bante. Ini menjadi satu. Iya Bante, kita lupa bahas tadi Bante. Iya. Kita lupa bahas tentang pacaran beda agama. Iya Bante. Ya, ini juga menarik sebenarnya untuk kita bahas. Sering sekali dan beberapa kita bertemu dengan mereka yang memiliki pasangan yang berbeda. Sebenarnya gimana sih Bante? Tidak. Kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya di sini ya, dua sudut pandang. Maksudnya dua sudut pandang seperti apa? Kalau kita berpikir secara dhamma, ya kan? Sebenarnya itu tidak masalah. Kita pasangan berbeda agama itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi kalau di dalam lingkungan hukum masyarakat, hukum sosial, tentu itu akan dipertentangkan dan menimbulkan perdebatan.
Kalau di dalam ajaran Buddha sebenarnya tujuan kita kan hanya untuk mencapai kebahagiaan. Artinya memiliki keyakinan yang sama itu yakin terhadap pasangan. Ya. Jadi meskipun berbeda, kita bisa melihat yang sama bisa ribut, yang sama saja bisa ribut, bisa bercerai, yang berbeda juga bisa demikian. Artinya, apakah boleh-boleh, tapi Anda harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang menjadi tujuan Anda, bahagia atau tidak. Tapi pada kenyataannya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial, yang sama keyakinannya saja bisa berantakan, nggak karu-karuan. Apalagi yang berbeda. Nah, artinya di sini sebisa mungkin kita berusaha untuk memilih yang sesuai atau sama keyakinannya dengan yang kita yakini. Intinya kita harus berusaha. Jika memang merasa bahwa tapi saya lebih merasa cocok dengan dia meskipun dia berbeda agama, ya tidak masalah, it's okay. Tidak masalah. Ya kan? Tetapi kan di situ harus ada keputusan. Harus ada keputusan. Harus apakah dia mau ikut saya atau saya ikut dia. Berarti kalau saya ikut dia, berarti saya harus berpindah agama dong, Bante. Jika dengan demikian Anda bisa bahagia di dalam menjalani putra rumah tangga, itulah. Daripada Anda bertahan, tetapi Anda tidak bahagia. Tetapi, saran Bante, Anda harus berusaha dan berjuang untuk memilih pasangan sesuai atau sama keyakinan dengan kita. Supaya apa? Anda akan punya anak. Ketika Anda berkeluarga, Anda akan punya anak, dan anak Anda itu nanti akan melihat kedua orang tuanya. Orang tua saya, yang satu ke wihara, yang satu ke gereja. Terus anaknya mau kemana? Nanti ke masjid anaknya. Kan repot. Nah, kan bingung. Mau ikut bapak, nanti ibu di sana. Mau ikut ibu, bapak ke sana. Ya udah, milih jalan yang sendiri. Nah, semuanya berantakan. Dan nanti akan repot. Nah, maksud saya, sebisa mungkin berusaha untuk memilih pasangan dalam satu keyakinan yang baik. Sebisa mungkin. Tapi jika memang benar-benar tidak bisa, saya sebagai seorang biku juga tidak bisa memaksa, oh kamu harus begini. Tidak. Jika memang itu adalah pilihanmu, dan itu adalah kamu yakin bahwa itu adalah satu pasangan yang tepat dan bisa membawa kebahagiaan, it's okay, silahkan saja. Jika kamu bahagia, dan Anda wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Bahwa Anda bisa bahagia. Jangan nanti ketika Anda sudah menerima pasangan yang berbeda, banyak ucapan-ucapan yang muncul, sindiran-sindiran muncul, lantas Anda terpuruk dan menderita. Menyalahkan sana dan sini. Nah, itu yang terkadang terjadi. Artinya, kesiapan mental dibutuhkan. Nah, untuk itu, supaya lebih mudah, berusahalah untuk memilih pasangan sesuai dengan keyakinan yang Anda miliki. Terima kasih. Iya gitu, Reni. Semoga menjawab ya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin cukup lah ya, kita foto bersama dulu. Selfie. Oke. Baik, teman-teman, boleh dibuka kameranya yuk. Sambil nunggu kamera, kita membuka kebajikan lainnya, yaitu dengan cara berdana melalui OVO. Transfer. Sambil nunggu teman-temannya, ini adalah scan barcode-nya. Boleh di screenshot dulu, nanti setelah kebaktian selesai bisa ditransfer. Ininya mana nih? Sekali lagi. Kita membuka kebajikan lainnya dengan cara berdana melalui transfer OVO. Baik teman-teman yang ingin berdana boleh ditransfer setelah kebaktian ini. Teman-teman yang belum membuka kamera, boleh yuk dibuka dulu kameranya, kita mengadakan foto bersama.
Background-nya Iya, keren. ada. Kenapa, Bante? Ya, ya silakan difoto, dihitung. Oh, oke. Baik, teman-teman. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bentar, error. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi yang di sebelahnya belum. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah buka kamera. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Selanjutnya kita akan menutup kebaktian yang akan dipimpin oleh Ko Victor. Saya izin undur diri, Andi. Iya. Izin mundur. Ya, makasih ya Bante, waktu dan tempatnya. Nanti mau lanjut. Terima kasih Bante. Ya, Oke, sama-sama. Ayo semuanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bentar. Oke. Ya, setelah kita mendengarkan podcast dari Bante Nata dan Ko Andi, marilah kita menutup kebaktian pada hari ini. Nama Karagata. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan dan sang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di depan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama sambuddho bhagawa Buddham bhagavantam abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami. Supadipanno bhagavato sawaka sanggo sangham namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya balikan lagi ke MC. Baik teman-teman, acara Temu Badak keempat kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman PMV lainnya udah join pada hari ini. Kita tunggu untuk kejoinannya lagi pada minggu depan. Saya pamit undur diri, saya Claris Sali. Terima kasih sebelumnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Clarista. Ya, Ko. Ya, Ko Andi. Follow IG Gali official. Nanti aku follow. Udah follow kok. Oh, udah ya. Victor, aduh, gimana kabarnya nih? Victor. Victor.